بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال ومن؟ رواه البخاري ومسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, serta diberikan kemudahan olehnya untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, salat fardu maghrib berjamaah. Kemudian nikmat diberikan kesehatan, diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa menjalankan aktivitas dunia kita, yang mudah-mudahan itu semua kita laksanakan hanya semata-mata meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat atau hadis yang kita baca tadi adalah merupakan hadis yang sering kita dengar dari para ustadz dan juga mubaligh kita. Hadis tentang lubang biawak. Lubang biawak, atau bahasa orang wehini kadal gurun jar. Ya kalau lah lubang biawak, ya. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatabba'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan, tradisi, tingkah laku, gaya hidup dan lain sebagainya orang-orang terdahulu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tunggal dikitan, yang paling kecil berdahulu, kemudian setelah yang paling kecil diumpati, diikuti, berpindah kepada perkara yang paling besar. Hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuhu,
Sampai-sampai manakala mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kalian pun akan ikut. Qalu ya Rasulullah, para sahabat ketika itu bertanya, mereka keheran-heranan. Kenapa keheran-heranan? Karena ada orang yang telah diberikan hidayah Islam, agama yang luar biasa, agama yang penuh dengan cahaya, agama yang penuh dengan akhlak dan budi pekerti ini, kok tiba-tiba dia mengikuti orang-orang sebelum mereka. Qalu ya Rasulullah, maka mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, al-yahuda wan nasara? Qala wa man? Apakah mereka itu adalah orang Yahudi dan Nasrani? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika masa Nabi, masa sahabat itu, mereka adalah orang yang rendah, ya. Para sahabat memandang mereka adalah rendah, aneh, ya, sesuatu yang aneh bagi pandangan mereka para sahabat. Kok bisa ada orang yang diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang mulia ini, kok bisa mengikuti mereka, mengikuti gaya hidup mereka? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa jadi lubang biawak? Kenapa Nabi memilih lubang biawak? Kada lubang-lubang yang lain. Padahal di padang pasir itu bukan hanya biawak saja yang punya lubang, binatang yang lain juga punya lubang. Iyalah, binatang yang lain juga punya lubang. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dengan lubang biawak? Ada beberapa analisa pakar hewan, ya, pakar hewan mengatakan bahwa ternyata biawak itu adalah merupakan hewan yang umurnya 60 sampai 70 tahun masa hidupnya di dunia. Nah, ini hampir sama dengan manusia. Ya Allah lah, manusia itu ya kurang lebih 60 atau 70 tahun. Orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ahli hewan tadi mengatakan bahwa sesungguhnya lubang biawak ini adalah merupakan lubang yang paling busuk. Lubang yang paling busuk, yang paling bau, padahal tekstur tanah padang pasir itu adalah kering. Kalau kering itu biasanya tidak berbau. Tidak berbau. Tapi kalau lubang biawak ini baunya luar biasa. Sampai-sampai musuh bubuyutan biawak ini kadawani masuk ke dalam lubang itu. Musuhnya musuhnya biawak tadi, atau pemangsanya biawak tadi, ini kadawani masuk ke dalam lubang biawak. Kenapa? Karena lubang tadi berbau busuk luar biasa, kemudian mengandung jebakan-jebakan yang mematikan. Nah, ini adalah merupakan sebuah gambaran. Jadi kenapa Nabi mengatakan lubang biawak? Sampai-sampai seperti itu, ya. Lubang yang sangat berbau, yang berbau busuk, yang mematikan, ya. Jadi diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gaya hidup dan juga perilaku orang-orang sebelum kalian tadi, yaitu Yahudi dan juga Nasrani, disifatkan oleh Nabi dengan lubang biawak. Ternyata lubang biawak itu adalah lubang yang paling busuk di padang pasir, ya. Dan lubang yang mengandung jebakan-jebakan bagi pemangsa-pemangsa biawak ketika mereka memasuk ke dalam lubang tersebut. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disifatkan oleh Nabi sampai-sampai mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian akan ikut. Jadi masuk untuk bunuh diri, ya, untuk bunuh diri, untuk melakukan apa saja yang bisa menghancurkan jiwa, menghancurkan badan, menghancurkan apa saja tanpa dia sadari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memandang bahwa ketika perayaan tahun baru Valentine Days, ya, tanggal awal Februari, ya, hari kasih sayang, ya, kita memandang bahwa tradisi mereka atau lubang biawak itu hanya sebatas itu saja, padahal tidak.
Padahal tidak. Itu hanya sebagian dari lubang biawak. Sebagian dari lubang biawak tadi. Ada hal yang lebih sangat-sangat prinsip, yang sangat fundamental, dan ini sangat tidak kita sadari. Sangat tidak kita sadari. Kenapa kita katakan sangat tidak kita sadari? Karena hampir setiap orang menjadi bagian dari lubang biawak ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu yang disebut dengan sebuah sistem pendidikan. Sistem pendidikan, ya. Ini terus terang, kalau kita membaca sejarah peradaban Islam, sejarah peradaban Islam selama 1346 tahun berkuasa atas bumi ini, atau 13 abad lebih, maka sesungguhnya Islam itu memiliki sebuah sistem yang luar biasa dalam hal pendidikan, yang tidak ada duanya. Yang tidak ada duanya. Bahkan sistem pendidikan Islam ini melahirkan orang-orang yang luar biasa, melahirkan para pemimpin yang hebat, para pemimpin yang berkualitas, para pemimpin yang bisa mengubah wajah dunia, pemimpin yang bisa merubah wajah dunia. Sebut saja misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, Umar bin Abdul Aziz, siapa lagi? Salahuddin Al-Ayyubi, Harun Ar-Rasyid, ya. Banyak. Kalau kita melihat pahlawan dan juga pemimpin kaum muslimin yang luar biasa, ini sangatlah banyak. Bahkan mereka luar biasa dari sisi kepemimpinan, bagaimana mereka mengelola negara, bagaimana mereka melakukan kebijakan-kebijakan, memberlakukan kebijakan terhadap sebuah negara, terhadap sebuah masyarakat. Luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Yang mana jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peradaban mereka tersebut sampai saat ini, sampai detik ini tidak ada satupun yang bisa mengikutinya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kenal kita semua. Siapakah beliau? Bagaimana kepemimpinan beliau? Bagaimana ketegasan beliau? Bagaimana menjunjung tingginya terhadap keadilan oleh seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ketika seorang atau beberapa orang rombongan dari Romawi datang berkunjung ke Madinah, mereka ingin menyaksikan seperti apakah Umar bin Khattab itu, seperti apakah kehebatan istana Umar bin Khattab, ya, kehebatan istana, karena namanya menggaung ke seluruh penjuru dunia. Kehebatan Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada ketika itu luar biasa. Bayangkan, dua negara imperium Romawi dan Persia tunduk takluk di hadapan seorang Khalifah Umar bin Khattab. Ini bukan main-main, ini dua negara besar, Romawi dan Persia. Romawi dan Persia, negara yang superpower pada ketika itu. Subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi mereka ingin melihat seperti apakah seorang Umar bin Khattab yang pengaruhnya luar biasa tersebut pada ketika itu. Lalu mereka ingin membuktikan sendiri dengan mata kepala mereka sendiri. Seperti apakah kemewahan seorang Umar, seperti apakah kehebatan kualitas seorang Umar. Maka mereka ingin membuktikan sendiri. Lalu mereka pun datang ke kota Madinah. Lalu mereka bertanya, kami adalah utusan dari Kekaisaran Romawi, ingin bertemu dengan pemimpin kalian, Khalifah Umar bin Khattab. Maka dia pun diantar oleh sahabat Nabi. Diantar oleh sahabat Nabi. Kemana mengantar? Ke tempat Umar. Dia membayangkan bahwa Khalifah Umar ini memiliki istana besar. Seperti orang Romawi kan begitu. Orang Parisia juga begitu. Istana besar, mewah. Dengan segala gemerlapnya. Tapi apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia datang ke tempat Umar,
betapa terkejutnya orang-orang Romawi tersebut. Kenapa demikian? Karena orang yang mereka cari itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Mereka membayangkan Khalifah Umar itu seperti Raja Romawi yang penuh dengan gemerlap kemewahan, istana yang megah yang luar biasa. Ternyata mereka kesana kemari, tengok ke atas, tengok ke kiri, nggak ada istana di sini. Yang ada cuma masjid saja. Tidak jauh pada masjid ada sebuah pohon. Ada sebuah pohon. Di situ ada seorang laki-laki yang sedang berbaring. Lalu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada rombongan Romawi tersebut, wahai tuan, inilah khalifah kami, inilah pemimpin kami, Umar bin Khattab. Beliau sedang tertidur pulas di bawah sebuah pohon. La ilaha illallah. Ia pun terkejut luar biasa. Benarkah ini pemimpin kalian, Umar yang terkenal tersebut? Iya benar, ini Umar. Ini Umar. Tidur di bawah pohon. La ilaha illallah. Maka ketika itu Khalifah Umar pun terkejut mendengar ada suara orang berbisik-bisik, berbicara satu sama lain, lalu beliau pun terbangun. Ketika terbangun, lalu rombongan Romawi tersebut memperkenalkan diri mereka bahwa mereka adalah utusan dari Kekaisaran Romawi untuk melihat dan juga bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Lalu ada ungkapan yang terkenal sampai saat ini, yang masyhur dari seorang utusan Romawi tersebut. Apa katanya? Hakamta adalta aminta fanimta ya Umar. Hakamta adalta aminta fanimta ya Umar. Wahai Umar, engkau memerintah, engkau berlaku adil, engkau merasa aman, dan engkau pun tertidur dengan pulas. Subhanallah. Karena kalau orang itu sudah melakukan, menegakkan keadilan, maka dia akan aman. Tanpa ada security, tanpa ada bodyguard, tanpa ada pengawalan. Dan ia pun bisa tidur dengan pulas. Itulah seorang Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasil dari pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada juga Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala pada masa Bani Umayyah, yang juga seorang pemimpin yang hebat luar biasa, berkualitas, yang sampai saat ini tidak akan ada orang yang lahir seperti itu. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, selama beliau memimpin tidak ada satupun orang miskin. Padahal ketika itu jangan dibayangkan jumlah penduduk, jangan dibayangkan cuma ratusan ribu saja, tidak. Jumlah penduduk pada ketika itu adalah 70 juta lebih, Pak. Bayangkan, 70 juta lebih. Tidak ada satupun yang miskin. Hari ini orang berbangga dengan angka pertumbuhan ekonomi sekian persen, 7%, 9%, 10%, la ilaha illallah. Tapi masih banyak orang miskinnya. Apa yang dibanggakan dari angka tersebut? Tidak ada yang dibanggakan. Iya kan, hari ini orang berbangga-bangga dengan seperti itu kan. Yang 8%, 9%, 10% itu yang menikmati adalah segelintir manusia saja. Bukan begitu, Pak? Iya. Tidak ada gunanya angka seperti itu. Jadi 70 juta jiwa lebih penduduk yang berada di wilayah kaum muslimin, apakah itu mereka orang muslim ataupun orang non muslim, Yahudi dan juga Nasrani, mereka hidup dengan penuh kemakmuran pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Bahkan binatang pun diperhatikan beliau. Bayangkan kebijakan Umar bin Abdul Aziz pada ketika itu adalah beliau memerintahkan agar supaya biji-bijian ditebar di atas setiap gunung. Bayangkan berapa banyak gunung yang ada pada ketika itu. Pian wah ini tulak dari Mekah ke Madinah naik bis, berapa puting gunung yang pian lewati? Berapa puting yang dilewati? Ada kehitungan. Pian teguring di bis, bangun guring ada gunung, teguring pulang bangun guring ada gunung. Beleret gunungnya, ajar bahasa kitanya, gunung batu.
Pada masa ini wilayah bukan Arab Saudi saja ketika itu, wilayahnya sangat luas sekali. Dari ujung, perhatikan, dari ujung Bangladesh sampai ujung Afrika Barat. India itu, Pakistan, India, Bangladesh, Kashmir, itu adalah wilayah kaum muslimin pada masa Bani Umayyah. Kemudian sampai ujung Afrika Barat, nyebrang ke Spanyol sampai ke perbatasan Italia sampai Perancis. Kemudian menyeberang sampai perbatasan wilayah Cina, daerah Samarkand, Bukhara. Itu wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz, jumlah penduduknya pada ketika itu 70 juta lebih. Tidak ada satupun yang miskin. Ketika orang yang menerima zakat pada masa itu, ya, sebelumnya menerima zakat didatangi ke rumahnya. Didatangi ke rumahnya bukan divaksin, tidak. Seperti hari ini, ya Allah lah. Tapi didatangi, hendak ditakuni, pian hendak duit zakat kah? Amung kayak ini orang semangat mukai lawang ini. Pian hendak duit zakat kah? Apa ujar Sidin? Oh kada, kami masih banyak di belakang, sekian ember emas. Sekian ember emas, Pak, bayangkan. Ini dalam sejarah tercatat ini. Sekian ember emas masih ada di belakang. La ilaha illallah. Ini orang luar biasa, ya. Sampai tidak ada orang miskin sekalipun. Ketika itu di Irak, Khalifah Umar bin Abdul Aziz perintahkan kepada gubernur, wahai gubernur, cari orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang berhajat, ya, orang-orang yang perlu bantuan, bantu mereka, penuhi kebutuhan mereka. Lalu laporan kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, wahai Khalifah, sesungguhnya perintah Anda telah saya laksanakan, menjadi gubernur Irak tadi. Tapi uang Baitul Mal masih melimpah. Masih melimpah. Amun kaitu jar Sidin, cari orang yang berhutang. Nah, nang kada kau membayari, bayari akan hutangnya sampai lunas. Lalu cari seberataan orang yang berhutang, dibayari akan sampai lunas. Kemudian laporan lagi gubernur tadi kepada khalifah, wahai khalifah, sesungguhnya seluruh perintah Anda telah saya laksanakan, tapi uang di Baitul Mal masih banyak. Masih banyak uangnya. Kemudian apa ajar Sidin? Cari orang nang bujang, nang kada sanggup nikah. Nah, kawinakan, beri maharnya, kemudian berinya keperluan untuk usaha. Maka laporan lagi setelah itu, gubernur laporan kepada Amirul Mukminin, wahai Khalifah, sesungguhnya perintah Anda sudah saya laksanakan, tapi Baitul Mal masih melimpah uangnya. Subhanallah. Ini Umar bin Abdul Aziz, Pak. Bahkan Sidin ketika meninggal pun Sidin hanya mewariskan uang 9 dinar. Bayangkan. Sidin menggaji orang, menggaji para guru, menggaji pegawai tidak kurang dari 300 dinar per bulan. Bayangkan 300 dinar itu berapa duit kita? 1275 gram emas. Bayangkan, 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Kali 300 berapa? 1275 gram emas. 1 kilo lebih. 1 kilo 275 gram emas. Ini gaji guru atau pegawai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz per bulan. Sekilo, Pak. Sekilo emas. Duit kita berapa hari ini? Berapa emas hari ini per gramnya? 900-an lah. Kali ya 1 miliar, kok nggak lebih 1 miliar. 1 miliar per bulan. Bayangkan. Hari ini siapa yang mampu menggaji seperti itu? Ini belum tunjangan. Kalau gaji itu bulanan, kalau tunjangan per tahun, setiap tahun. Ini seluruh masyarakat dapat semuanya. Jadi yang namanya tunjangan itu semenjak Khalifah Umar bin Khattab, maka berlaku sampai kepemimpinan berikutnya. Masa Khalifah Umar bin Khattab, tunjangan yang paling besar diterima oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Aisyah binti Abu Bakar. Ya. Tunjangannya 12.000 dirham. Atau kurang lebih duit kita 870 juta per tahun. Kemudian terus berlangsung
Semakin banyak baitul mal, maka semakin banyak tunjangan. Begitulah seterusnya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang hebat, yang luar biasa. Yang mana mereka dipimpin dibimbing sebelumnya dengan pendidikan Islam, sistem pendidikan Islam. Nah, ini yang kita tidak punya hari ini. Ini yang kita tidak punya hari ini. Kenapa demikian? Karena hari ini terus terang, jujur, kita mengekor kepada barat dalam hal sistem pendidikan. Karena kita dijajah Belanda 350 tahun, dijajah Jepang 3,5 tahun. Akhirnya pendidikan kita terpengaruh dengan Belanda atau Jepang, ya. Dan sifat daripada pendidikan kita hari ini sifatnya adalah boros masa pendidikan. Terus terang, itulah yang membuat kita lambat, ya, membuat kita terlambat. Kita SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, ya. Berapa itu? Kita tamat. Kita lulus kuliah berapa umur kita? Umur 24 tahun. Ya Allah lah, 24 tahun hanya lulus kuliah kita. Urang bahari itu umur 15 tahun sudah jadi panglima perang. Harun ar-Rasyid umur 15 tahun sudah memimpin ratusan ribu pasukan. Harun ar-Rasyid, bayangkan Pak. Harun ar-Rasyid. Usama bin Zaid memimpin pasukan umur 17 tahun. Nabi Sulaiman jadi raja umur 12 tahun. Nabi Daud alaihissalam mengalahkan Jalut, ya, ketika berperang dengan bangsa Palestina pada ketika itu, yang dipimpin oleh Jalut yang tubuhnya seperti tiang listrik hari ini. Ini ketika beliau umur 10 tahun. Bayangkan Pak, umur 10 tahun. Nabi Sulaiman anak beliau jadi raja 12 tahun. Sultan Muhammad Al-Fatih umur 14 tahun jadi wali kota. Muhammad Al-Fatih yang membuka Konstantinopel. Umur 17 tahun jadi sultan, jadi raja. 17 tahun jadi sultan. La ilaha illallah. Umur 21 tahun Harun ar-Rasyid menjadi raja, Amirul Mukminin, 21 tahun. Hari ini kita 21 tahun, anak kita jadi apa Pak? Jadi apa? YouTuber. La ilaha illallah. YouTuber. La ilaha illallah. Selebgram, YouTuber, apalagi macam-macam hari ini kan. Ya gimana kita mau mengharapkan kebangkitan Islam? Bayangkan, Abdullah bin Abu Bakar, anak Abu Bakar, adiknya Aisyah bini Nabi, ipar Nabi. Ketika Nabi di dalam Gua Sur itu di mana? Jabal Sur. Letaknya 8 km dari kota Mekah. Bayangkan, 8 km dari kota Mekah. Jabal Sur, Gunung Sur itu 8 km dari kota Mekah. Nabi ketika itu sembunyi di Gua Sur. Gua Sur itu di puncak gunung. Puncak gunung naik lagi 300 meter. 300 meter. Ulun suah naik 2 jam naik Pak. 2 jam naik. Itu Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, umur 10 tahun disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi intel. Bayangkan. Di malam hari dari kota Mekah, Abdullah bin Abu Bakar keluar dari kota Mekah menuju Jabal Sur untuk memberikan informasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum subuh, sebelum fajar, ia sudah berada bersama orang-orang kafir Quraisy. Bayangkan Pak, ketika itu kota Mekah ini berhamburan intel orang-orang kafir Quraisy, karena mereka akan mengawasi gerak-gerik pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan keluar melarikan diri dari kota Mekah pada ketika itu. Bayangkan, umur 10 tahun bisa mengindra, bisa menganalisa, bisa memahami, bisa memberitahu. Tanpa ada informasi dari seorang Abdullah bin Abu Bakar, maka Nabi tidak akan beranjak dari Gua Sur tersebut. Bayangkan, umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Pertanyaannya, nah kayak apa pendidikannya? Nah itu kan, ini yang penting kita kaji hari ini.
Makanya hari ini kita susah sekali untuk melahirkan melahirkan pemimpin yang berkualitas seperti itu, seperti masa silam itu. Kenapa? Karena memang sistem pendidikan kita yang ada hari ini tidak mampu, bahkan tidak bisa melahirkan pemimpin berkualitas Umar bin Abdul Aziz. Dan ini kalau terus dipertahankan sampai hari kiamat pun tidak akan ada pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz. Terus terang. Dan ini adalah merupakan bentuk kecelakaan kita. Dan ulun pribadi juga merasakan, ulun juga bagian dari korban dari sistem itu. Ya. Kita terus terang terlambat, Pak. Dahulu, ini ulun sedikit berkisah. Dahulu pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, umur 12 tahun, ya, umur 12 tahun itu hari ini kita tamat apa? 12 tahun tamat SD. Umur 12 tahun itu sudah bisa menganalisa, sudah bisa observasi, sudah bisa melakukan penelitian, sudah bisa membuahkan hasil karya ilmiah. Kita hari ini untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah umur berapa tahun, Pak? Berapa tahun? Kuliah pun bukan semester pertama, semester terakhir baru ada menulis skripsi. Itu pun comot sana comot sini, jiplak sana jiplak sini, kan begitu hari ini orang kuliahan. Bukan hasil karya sendiri. Berapa tahun tuh umur berapa? Umur 24 tahun tadi yang bilang 24 tahun. 24 tahun baru bisa berkarya. Kalau dahulu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dahulu umur 12 tahun, perhatikan, umur 12 tahun sudah melakukan rihlah fi talabil ilmi. Jadi para ulama dahulu kalau sudah istilahnya rihlah, melakukan perjalanan untuk ilmiah, itu berarti sudah masa untuk meneliti, masa untuk observasi, masa untuk menghasilkan buah karya ilmiah. 12 tahun. Makanya tadi 15 tahun sudah jadi jenderal, 15 tahun sudah jadi apa? Ini luar biasa. Ini yang kita terlambatnya, terus terang. Kita terlambat. Sangat terlambat sekali. Ya. Pendidikan kita sangat terlambat sekali. Kenapa jadi terlambat? Karena dikondisikan kita mengikuti pendidikan model siapa? Orang barat. Ya. Dan harus kita tahu. Ini yang perlu kita tahu. Bahwa sesungguhnya orang barat tersebut, orang Eropa, sebelum mereka menjajah bangsa kita, sebelum mereka menjajah negeri-negeri kaum muslimin, ya, mereka melakukan sebuah penelitian. Apa penelitiannya? Kenapa jadi kaum muslimin banyak melahirkan pemimpin yang hebat luar biasa? Mereka bingung apa rahasianya. Kok bisa ada pemimpin seperti Salahuddin Al-Ayyubi, seperti pemimpin Harun Ar-Rasyid, Sultan Muhammad Al-Fatih? Apa rahasianya? Ini yang mereka gali. Maka mereka melakukan sebuah penelitian dari ujung Afrika sampai ujung Bangladesh. Bayangkan berapa negara itu. Ini luas kekuasaan kaum muslimin pada ketika itu. Mereka lakukan penelitian. Ternyata, nah ini ternyatanya ini. Ternyata rahasianya adalah, kata mereka, ada dua. Pertama adalah sistem pendidikannya. Yang kedua adalah karena bahasa Arab. Nah ini yang membenci bahasa Arab ini. Ini rahasianya. Inilah rahasia kenapa jadi pemimpin-pemimpin tersebut hebat luar biasa. Jadi orang barat itu bingung. Kalau mereka perang kalah terus, itu yang jadi masalah. Perang Yarmuk, ya, antara kaum muslimin dengan Romawi. Itu pasukan kaum muslimin cuma 30-an ribu orang saja. Sedangkan Romawi itu 200 ribu lebih, 245 ribu. Bayangkan, Pak. 245 ribu melawan 35 ribu. Kaum muslimin 35 ribu. Orang Romawi 245 ribu. Berapa kali lipat itu? Apa hasil akhirnya? Hasil akhirnya Romawi kalah total. Ketika itu tertinggal 500 orang saja. Bayangkan. Tertinggal 500 orang saja. Perang salib berkali-kali, mereka kalah juga. Perang salib berkali-kali, salib pertama, salib kedua, salib ketiga, berkali-kali mereka mengalami kekalahan. Ini yang mereka herannya. Kok bisa
kaum muslimin itu memiliki pemimpin yang hebat luar biasa, panglima tempur yang luar biasa. Apa rahasianya? Lalu mereka pun teliti. Nah, penelitian mereka itu ditulis oleh seorang ilmuwan barat yang bernama G.H. Jensen namanya, G.H. Jensen. Dia menulis sebuah buku, judulnya adalah Islam Militan. Ya, Islam Militan. Orang barat, orang Inggris yang menulis. Jadi bukunya ini selama 7 dekade ini dilarang beredar di Eropa. Bayangkan, 70 tahun lebih dilarang beredar di Eropa. Dan di dalam buku tersebut tertulis, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasil penelitian daripada bangsa Inggris dan juga Perancis yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya rahasia kekuatan daripada kaum muslimin ini adalah terletak pada lembaga pendidikan mereka atau sistem pendidikan mereka. Yang kedua adalah terletak pada bahasa Arab. Nah ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, kalau sudah seperti itu ya, maka mereka ketika menjajah negeri-negeri muslim pada ketika itu yang berada pada ritme penurunan, ya, kemunduran, lalu mereka pun menghembuskan sebuah syubhat, ya, yang mana pendidikan itu dibagi menjadi 2, pendidikan umum dan juga pendidikan agama. Dan pendidikan umum ini adalah pendidikan yang memiliki nilai yang lebih daripada pendidikan agama. Nah ini ketika itu mereka menghembuskan seperti itu di negara-negara jajahan mereka, termasuk di wadah kita juga, ketika Belanda menjajah. Maka ketika itu ada satu masa, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mengalami bahwa sesungguhnya pendidikan pesantren itu adalah pendidikan untuk orang-orang bodoh, kan begitu. Jadi kalau sekolah negeri itu adalah untuk orang-orang kelas menengah ke atas, kan begitu. Apalagi sekarang ada sekolah favorit, ada sekolah yang mahal dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau orang-orangnya kurang cerdas, tidak cerdas, bodoh dan lain sebagainya, orangnya bandel, ya, ini pesantren aja dulu aja. Nah ini kan, ini beda dengan Pakistan. Kalau Pakistan, kalau punya 3 anak, orang Pakistan yang lu dengar dari kawan-kawan. Di Pakistan itu kalau dia punya 3 anak, ada yang paling cerdas, maka yang paling cerdas disekolahkan ke agama. Ya. Adapun yang biasa-biasa saja, maka mereka sekolah di umum. Nah begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, kalau sistem pendidikannya seperti ini, maka hasilnya adalah seperti pemimpin-pemimpin yang luar biasa tadi. Bahkan dari sisi kebijakan publiknya pun juga luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini tidak ada satupun negeri di zaman kita sekarang ini yang konon katanya zaman penuh dengan modern, penuh dengan kecanggihannya luar biasa, tidak ada satupun yang bisa meniru, ya, sebuah sistem yang dibangun oleh pemimpin yang berkualitas tersebut. Pada masa khalifah atau pemimpin Bani Umayyah, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullahu taala. Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullah, pada tahun 90 Hijriah atau pada tahun 706 Masehi, yaitu abad ke-8 Masehi, awal abad 8 Masehi, kaum muslimin membangun sebuah lembaga kesehatan yang memiliki sistem modern seperti sekarang ini, ya, yaitu rumah sakit, yang mana ketika itu namanya adalah Bimaristan. Ini mungkin sebagian sudah yang mendengar, tapi ulang. Bimaristan ini berasal dari bahasa Persia, ya. Bimar itu artinya orang sakit, stan itu artinya tempat, ya. Jadi Bimaristan itu tempat merawat orang sakit. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bimaristan ini asal muasalnya dibangun oleh Persia, ya. Nah ini jujurnya kaum muslimin itu jujur
ketika mereka mendapatkan sebuah ilmu dari luar, maka mereka akan menyandarkan ilmu tersebut kepada pemiliknya. Lain halnya dengan orang barat. Orang barat itu menjiplak dan juga meniru ilmu kaum muslimin, kemudian mereka sandarkan, mereka katakan bahwa ilmu ini adalah hasil karya kami. Ini orang barat. Makanya mereka itu pencuri semua. Pencuri. Orang barat, orang Eropa itu pencuri ilmu kaum muslimin. Kemajuan mereka hari ini tidak terlepas dari pondasi ilmu, bahkan pondasi yang sudah ada bangunannya, ilmu yang dibangun oleh kaum muslimin. Ini kalau kita membaca sejarah seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi Bimaristan ini asal muasal katanya dari bahasa Persia, dan ini kaum muslimin pada ketika itu, ini abad ke-8 Masehi. Abad 8 Masehi, ya. Kita berbicara abad 8 Masehi. Ini sudah ada rumah sakit dengan sistem seperti sekarang ini. Bahkan ia melampaui dari peradaban yang ada pada hari ini. Bahkan peradaban hari ini tidak akan mampu mengikuti, ya, mengikuti sistem yang ada pada kaum muslimin pada ketika itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita kisahkan sebagiannya. Jadi Bimaristan ini adalah rumah sakit yang dibangun oleh khalifah, yang dibangun oleh gubernur, yang dibangun oleh penguasa, yang dibangun oleh orang-orang kaya. Terkadang seorang Amirul Mukminin, seorang pemimpin, dia sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap masyarakatnya, terhadap rakyatnya, maka ia pun membangun rumah sakit tersebut. Bahkan di setiap wilayah yang dibuka oleh kaum muslimin, yang pertama kali dibangun diantaranya adalah rumah sakit ini, Bimaristan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya seperti ini, ketika ada pasien datang, ya, ketika ada pasien datang, maka pasien tersebut akan didata oleh bagian administrasi, catat namanya, catat biodatanya, ditanya apa keluhannya, kemudian diarsipkan, ya, disimpan. Nanti suatu ketika kalau dia sakit lagi, dia datang lagi, maka sudah ada catatan arsip data pasien tersebut. Kemudian dia pun disuruh menuju ke ruang dokter, ya. Di situ ada dokter ahli, ya, dokter ahli di satu kamar. Dia pun ditanya, kemudian didiagnosa oleh dokter. Setelah didiagnosa oleh dokter, ketika penyakitnya ini ringan, maka dia diberikan resep oleh dokter, kemudian disuruh mengambil obat ke bagian syarabkhanah namanya. Syarabkhanah ini apotik jar bahasa kitanya. Nah, jadi diambil obatnya di situ, ambil obatnya, setelah itu dia pulang tanpa membayar sepeser pun. Tanpa membayar sepeser pun. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika pasien tersebut ternyata dia adalah orang yang berat penyakitnya, harus di-off nama, harus menginap di rumah sakit, harus ditangani secara intensif berhari-hari, maka segala SOP, ya, standar operasional prosedur yang berhubungan dengan pasien rawat inap, maka berlaku bagi pasien tersebut. Dia mendapatkan sebuah kamar, kemudian sebuah ranjang, kemudian kamarnya setiap hari dibersihkan oleh cleaning service, kemudian spraynya dibersihkan diganti setiap hari, kemudian dia akan mendapatkan perawatan dari dokter dan juga perawat setiap hari. Bahkan dokternya tersebut setiap kali melakukan kunjungan dan melakukan tindakan, maka dokter tersebut wajib untuk mencatat apa tindakan dokter tersebut pada hari itu, tanggal itu, jam itu, disaksikan oleh perawat-perawat yang hadir pada ketika itu. Kemudian catatan tersebut diberikan kepada keluarga pasien setiap hari. Setiap hari. Wah, seperti itu? Iya, seperti itu. Kenapa demikian? Karena nanti seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan, katakanlah misalnya pasiennya meninggal dunia, maka keluarga pasien dia berhak untuk mengadukan ke pengadilan yang ada di Bimaristan itu sendiri. Pengadilan itu dipimpin oleh seorang mahaguru para dokter. Mahaguru para dokter. Dialah yang akan menghakimi dokter tersebut.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka catatan tindakan dokter yang ada di tangan keluarga pasien yang sudah meninggal dunia diserahkan kepada hakim tersebut, maka hakim pun mempelajari. Ini kada perlu melapor polisi apa. Ini kan melapor polisi dulu, diproses dulu, disidik dulu, penyelidikan. Kelamaan. Ini langsung, prosesnya langsung. Sedikit lagi lah ulun berkisah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika maka dipanggillah dokter tersebut, dipanggil oleh hakim tadi, dipanggil. Kemudian ketika hakim tersebut membaca, oh ternyata dokter ini telah melakukan tindakan yang benar, tidak ada kesalahan, maka hakim tersebut mengatakan, menuliskan, memutuskan bahwa sesungguhnya keluarga Anda ini meninggal dunia atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, seandainya hakim tersebut mendapati ternyata dokter tersebut melakukan sebuah kesalahan, ujar bahasa kitanya, wah ini malpraktek, ya. Oh ternyata dia melakukan kesalahan sehingga membuat pasien tersebut meninggal dunia, maka hakim tersebut akan memutuskan bahwa Anda telah melakukan pembunuhan tidak sengaja terhadap pasien. Maka oleh karena itu Anda wajib untuk membayar diat. Nah ini diat. Apa itu diat? Uang darah, uang diat, ya. Karena membunuh itu kan ada dua jenisnya. Ada membunuh dengan sengaja, ada membunuh yang kada sengaja. Amun membunuh sengaja hukumnya dibunuh. Membunuh kada sengaja maka hukumnya adalah membayar diat. Berapa diatnya? 100 ekor onta. Berapa harga onta sih, Kong? Ada yang tahu lah harga onta di sini? 15 ribuan real hari ini. 15 sampai 25 ribu real. 15 ribu sampai 25 ribu real. Duit kita berapa hari ini kira-kira? Sekitar 60 jutaan. 60 jutaan duit kita. 60 juta kali 100 berapa? 6 miliar. Jadi dokter tadi wajib membayar diat 6 miliar kepada keluarga pasien. Tanggung jawab, Pak. Hari ini orang menyuntik vaksin mati 2 hari berikutnya, ada bertanggung jawab lah yang menyuntik tadi. Bertanggung jawab ada kah? Tanggung jawab ada kah? Kada bertanggung jawab. Ini nyawa manusia masalahnya. Nyawa manusia. Bukan masalah enteng. Bukan masalah enteng. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi seperti itu, aturannya seperti itu. Coba bayangkan. Jadi orang tidak serta-merta menjadi dokter, harus ada proses yang luar biasa. Padahal waktu itu satu bimaristan itu dihandle oleh ratusan dokter. Bayangkan Pak, ini abad 8 Masehi. Orang Eropa waktu itu mandi saja tidak paham mereka. Budaya mandi tidak paham mereka. Bayangkan. Saking terkebelakangnya mereka. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Yang kedua, kalau pasien tersebut diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sembuh, diizinkan untuk sembuh, maka pasien tersebut dipersilahkan pulang. Sebelum dia pulang, maka dia menghadap ke bagian administrasi lagi. Kemudian dia dihitung berapa malam dia dirawat di rumah sakit. 1 minggu kah, atau 2 minggu kah, atau 3 minggu kah, atau 30 hari kah, terserah sampai dia sembuh. Tidak ada batasan, ya. Kalaupun kayak hari ini misalnya BPJS-nya yang rendah itu misalnya diusir misalnya, kan hari ini kan seperti itu. Kalau BPJS-nya rendah, ya, kelas rendah itu diusir, ya. Kalau sudah berapa hari diusir sudah. Pian ini murah nih BPJS-nya. Ini orang ini kan seperti itu. Kalau itu enggak. Sistem dalam Islam bimaristan sampai sembuh. Nang kaya kah, nang miskin kah, nang muslimnya kah, nang kristennya kah, Yahudinya kah, atau tamunya dari Eropa yang berobat ke bimaristan, semuanya sampai sembuh. Ketika dia sembuh, dia dihitung berapa hari dia dirawat di rumah bimaristan tersebut. Maka setelah itu, setelah ketahuan berapa hari dia dirawat, maka diberikanlah kado, ini baju baru buat Anda,
dan ini setelah itu dia dikasih uang sekian ribu dirham atau sekian ratus dinar. Ini uang tunjangan dari rumah sakit, karena Anda selama sakit Anda tidak bisa bekerja, maka ini tunjangan untuk Anda, mudah-mudahan Anda bisa menyambung hidup kembali. ini Bimaristan ya, Bimaristan. Jadi pasien itu dibari duit, nggak ada ditarik. Kalau hari ini kita apa, Pak? Pian ke rumah sakit bulik sembuh, dibari apa pian hari ini? Dibari apa pian? Dibari kertas apa? Tagihan. Nah ini tagihan, pian ke kasir dulu aja sih. Karena mindsetnya berbeda, pola pikirnya berbeda. Kalau Bimaristan ini dibangun, ini penguasanya wakaf, tempat beramal soleh, sama dengan hari ini kita membangun masjid, sama. Jadi Bimaristan, rumah sakit itu sama dengan masjid pada ketika itu. Fungsinya itu sama, dibangun atas dasar uang dari wakaf kaum muslimin. Jadi dia dibangun oleh penguasa, kemudian dihidupi oleh uang wakaf dari kaum muslimin. Begitu. Kenapa? Karena orang sakit itu kan kena musibah. Ya kalau lah orang sakit adalah nyaman, ada nyaman orang sakit itu. Orang sakit itu kena musibah. Kalau orang kena musibah itu dibantu, kan diambil tarik bayaran nggak? Dibantu, kan begitu. Itulah konsep Islam. Dan berapa bayarannya? Tahulah pian bayarannya. Dalam kitab Tarikh Bimaristan, Dr. Ahmad Muhammad menulis angka ataupun jumlah uang ya yang diberikan kepada pasien. Ada salah satu Bimaristan di Mesir pada ketika itu, namanya Bimaristan As-Salahi, dibangun oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Ketika itu ada pasien penyakit jiwa ya, dia sembuh alhamdulillah, kemudian keluar dari rumah sakit, dia diberikan khamsa qita' dhahabiyah, 5 potong emas. Bukan 5 dinar, tidak. 5 potong emas itu berapa? Satu potongnya sama dengan 0,45 kilo. 0,45 kilogram, bukan gram, kilogram. Berarti 450 gram. Kali 5 berapa? 2,26 kilogram. Bayangkan, orang garing keluar dari rumah sakit diberi emas 2 kilo lebih. Hari ini rumah sakit mana yang ada seperti itu? Rumah sakit mana yang konon katanya hari ini kan zaman canggih, zaman modern, zaman orang cerdas. Katanya kan orang cerdas hari ini. Siapa yang bisa meniru seperti itu? Yang negara adidaya Amerika atau Jepang atau Singapura yang katanya kaya dengan pengobatan rumah sakitnya. Mana yang sanggup seperti itu? Tidak ada. 2 miliar, 2 kilo itu 2 miliar duit kita. Pasien keluar diberi duit 2 miliar. Coba bayangkan. Di mana rumah sakit hari ini seperti itu? Tidak ada. Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Ini hanya kebijakan publik seperti ini hanya bisa dimunculkan oleh pemimpin yang lahir lewat sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam. Padahal yang Al-Walid bin Abdul Malik itu, bayangkan Pak, Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah tadi, ini kualitas kepemimpinannya jauh di bawah dari Umar bin Abdul Aziz, jauh di bawah. Levelnya di bawah Umar bin Abdul Aziz, jauh di bawah. Orang di bawahnya seperti itu, kecerdasannya seperti itu, peradabannya seperti itu. Coba bayangkan, kayak apa seperti Umar bin Abdul Aziz, luar biasa. Ini makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang ingin kita lahirkan, ya, yang ingin kita melahirkan pemimpin seperti ini, ya. Maka kalau kita tetap mempertahankan sistem pendidikan kita hari ini, ya, berapa kali pun pemilu, sekalipun pemilunya dengan jujur sekalipun, maka insya Allah sulit akan melahirkan pemimpin yang berkualitas.
Jadi ini saja yang bisa ulun sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.